Halo Yunis, langsung share screen aja lanjutin yang tadi. Yunis, oke. Masih ada error kan? Di mana errornya? Errornya ada di situ. Oke, game shortnya itu lurus sama print. Print yang bawah. Kita masih error. str object has no attribute sort. Game apa games? Game apa games? Hmm. Hmm. Udah tak record kan Masih ya? nggak hijau, Miss. Masih nggak hijau. Coba dilihat ada yang salah atau tidak. Games list. Game input. Enter the game. Stop engineering. Game. Game lower. While game. Not equals 0 if game in games print. This game is already record. Else game open. Udah itu. Nah, Kenapa? kurang titik dua di Makanya. printnya. Oke, sekarang lanjut atau lagi ya? Materi baru ya? Ya, Oke, tunggu sebentar. Wait. Hmm, Harusnya tuh hackathon dulu. Jadi kamu nggak bingung. Cuma aku yang salah. hmm. Hackathon tuh nggak begitu banyak sih. Iya. Udah kelihatan belum? Belum. Kalau sekarang? Udah. Oke, udah ya. Tim hackathon. Harusnya ini dulu tadi. Cuma aku ke distract yang satunya. Oke, discuss program advance training. The management of the Success Educational Center was satisfied with the complete order on optimizing in the teacher's routine work. Now it's time to help the students. The center organizer Team Hackathon and write the advanced training program to train students in 21st century skill. Are you ready to pick it? Okay, what do you need to know how and be able to do in the 21st century? Apa? What do Hmm. you Coding. Coding. How extensive will the program be? What is the best way to build the Hmm. program structure? Bentar ya, aku cas laptop dulu bateraiku.
Iya. Oke, ayo lanjut. There are a lot of skills that are relevant in the 21st century, and programming is one of them. The program for training these skills can be very voluminous, and developing it alone is the irrational. That's why the hackathon is held in a team format. Okay, the principle of the task allocation, you can split the program into standalone subroutine modules, standalone functionality, standalone module, standalone developer. The advanced training program. With this framework, more skills will be involved in the training process. The time for the develop of the ready-made product will be discrete. The number of the errors will be minimized because each developer will be focused on their personal tasks. Okay, today you will take part in the team hackathon. Write your module to train one of the skills of the 21st century and share it in the My Class sections of the Hall of Fame. Write the advanced training program to help students by combining your own and other students' module. Hai. Bentar. Okay, now the topic team development. Why does the team development profile spare the IT spare? Okay, team development. Large projects require a lot of research and time. Most often, a team will complete an order faster than the one developer. Even if they are already smart one, what should we focus on the teamwork in order to avoid errors and complete the order on time? Team development is the construction process where each participant knows what he or she has to do and understands that to expert from the others. Everyone is solving to the problem and combining their efforts, and the participants get a common result in the end. Planning is an important part of the development process. If the teamwork is organized in the wrong way from the very beginning, the product development can take a very long time. Team development. The team should clearly indicate in the list of the tasks the completion of the result of the project. The tasks should not overlap with each other, because if several developers do the same tasks of the ones, then everyone will not in their way, and when assembling the final product, this can lead to conflicts and waste time. It is important to use clear names for modules, functions, and variables, as well as comment on your code so that other developers can quickly understand its necessary. A mind map. A mind map, mental map relationship diagram, it is the tool used to visually display information that allows to structure it effectively. Nah, misalnya kayak ini. The goal is to write the advanced training program to train the skills of the future. The task is, the module name is, the performer is.
Terus di sini, yang ini, the task what needs to be done is to write the keyboard simulator, module name, keyboard simulator, performer down, the task into the write quiz on the computer science, module name quiz, performer n. What skills can be trained using the program? A program for calculating the time that the user has already spent on the training, virtual checker on the small field that allow future developers to improve logical thinking, even games or jokes becomes everyone needs the break sometimes. For the example, this made the case the number game or more. In addition to mind maps, it is also convenient to use a checklist when the planning a project. A checklist is the of important tasks that we must complete. Ini banyak ininya ya, banyak kata-katanya dia. Oke, work procedure. Coba dibaca dong, gantian. Determine the functionality of the advanced training program and indicate the relevant tasks. Determine task performers. Make up a checklist for an individual work on the task. Write a module or program in the laboratory and save it. Share the written module in the My Class section. Copy someone else's modules. Combine modules in order to get a full-fledged program for training the skills of the future. Oke. And then, work procedure. Jadi untuk yang 5 di atas, itu adalah the first half of the lesson. Yang 2 di bawah, itu the second half of the lesson. And then, hackathon rules. Organizer, the Success Educational Center, from of participation, teams, wrapping up the result, the resolutions is provided to the Educational Center for the testing. The time, 5 minutes, team planning, drawing a mind map, 25 minutes, development your own module, 25 minutes combining of the module the writing, 5 minutes wrapping up. Jadi dia hanya ada 1 jam. Seperti kayak biasanya. Nah, sekarang working the platform program advanced training. The first untuk 5 menit itu planning mind map and checklist. 25 menit itu untuk developing your own module, opening access to the module in the My Class section in the half on frame. Nah, coba sekarang silahkan dibuka LPS ya. Nah, ini tadi yang kamu tanya untuk membuat apa namanya? Mind map. Mind map. Coba the advanced training program buat sendiri tuh. Oh, gue masih makan dulu ya.
Miss, maksudnya ini kita bikin sama persis kayak gini, Ya. cuma Mm-mm. yang ada titik-titik kita isi. Mm-mm. Hmm. Panjang sekali. Terlalu panjang ya. Diringkas yang kecil-kecil aja. Yang singkat-singkat aja. Miss, udah. Next, 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 next. Checklist for individual work from the task. Centang aja. Udah? Udah. Oke, sekarang yang kedua. Task content blocks. Oke, ini kan udah tadi. Yang kedua sekarang. Hmm.
Mana? Bisa? Coba sendiri dulu ya. Nah, error. Itu udah bener sebenarnya. Hmm. Geolocation-nya itu sudah benar. Cuma kamu belum mendefinisikan. Definisikan dulu. Definisi geolocation-nya Oh, X1, Y1, X2, Y2. Print yang atas sebelum X1. Atas malah. enggak. Atas sendiri. Sebenarnya saya typo berarti. Oh, Harusnya geolocation. Cuman saya location. Coba hmm. bisa nggak? Yang penting jawabannya muncul. Kamu belum mendefinisikan. Definisikan dulu. Oh, Def. def. Def geolocation. Oke, itu udah. Terus habis itu def belum print round. Print ininya dulu rumusnya. Gimana, Miss? Print, Print? print round dalam kurung round. Terus ada rumusmu yang ini dimasukin di dalam. Beda tapi rumusnya ya. Ini rumusmu dari mana? Dari sini. Oh, yang itu. Iya. Oke. Boleh rumusnya dimasukin di atas. Di roundnya itu. Di dalam round ada. Hmm. Jangan lupa dicek tutup kurungnya ada berapa. Udah? Sudah, coba. Error nggak? Soalnya punya miss nggak gitu. Berhasil. Nggak, Hmm? nggak berhasil. Nggak. Punya miss gini. Kan ininya beda-beda ya. Codingannya. Mm-mm. Saya kirim ke WA ya. Punya miss gitu. Oh. Kalau tanda pangkat pakai bintang 2 kali, Miss. Mm-mm. Berarti salah tanda.
Masih belum bisa, Miss. Belum bisa. Coba ininya dipindah ke atas. Bisa? Dah. Oke, next. Coba Ini sendiri. buat apa sih, Miss, yang dua yang ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Dua yang itu karena dia kan di akar gitu ya. Di apa namanya? Diginiin gitu loh. Apa Oh, namanya di akar? akar. Heeh, ya itu. Akar kan dua kan? Ini, oh, ini. Loh, kalau ini 0,5-nya bukannya buat akar juga, Miss? Mm-mm. Buat itu loh. Apa ya namanya? Aku Akar eh kuadrat. heeh, ya itulah pokoknya. Coba yang ini sendiri. Apa? Miss, gak ngerti. Nggak ngertinya gimana? Ini N-nya, N-nya dari mana? N itu kan cuma apa namanya? Kayak apa ya? Kayak empty number gitu loh. Bentar. Jadi dia tuh kayak N di matematika sih ini sebenarnya. Kamu pernah dibahas tentang bilangan N nggak? Bisa, bisa. Pernah? Kirain yang lain. Enggak, sama.
Jadi kayak mendefinisikan fungsi benang faktorial kayak n faktorial, terus habis itu apa gitu loh. Iya. Hmm. Error. Codingannya panjang loh itu, nggak hanya singkat. Oh iya. Ya, Gimana? codingannya panjang gitu. Astagfirullahaladzim. Sebelum itu kan masih ada for i 2n plus 1. For I apa, Miss? For i in eh bentar, wait. Ini loh. Ini kan nggak hanya 2n plus 2n, 2, n tapi ada plus satunya kan. Nah, kenapa plus 1? Karena dia untuk mengaitkan. Sama dengan faktorial sama dengan faktorial times i. Factorial times I. Ini kamu kasih faktorial sama dengan faktorial kali bintang i. Faktorial, bukan 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 ini tapi faktorial sama dengan faktorial bintang i. Nah, ada. Terus ada returnnya. Return faktorial. Return itu buat apa, Miss? Return itu fungsinya itu untuk hasil akhirnya dikembalikan ke pemanggil fungsinya. Hasil akhir dikembalikan ke pemanggil fungsi. Jadi misalnya kayak n faktorial. Misalnya. Jadi dia 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu. Capek. Enggak. Hmm. Ayo, lanjut. X, Y. 1 sama dengan faktorial X di bawahnya sini. Sebelum print. 1 sama dengan faktorial X. Faktorial dalam kurung X. Lalu 2 sama dengan faktorial dalam kurung Y. Lalu print 1 plus 2. Nggak usah print N-nya, nggak usah. Print N-nya dihilangin. Dah. Hmm. Hmm? Error? Kira-kira yang mana errornya? Bentar. Def faktorial N. Oh, hmm. Bentar.
Aku hari ini tadi kelas full dari pagi loh. Dari jam 9 sampai sekarang. Definition faktorial N. Oke, faktorial sama dengan 1. Faktorial sama dengan 1. For I. Oh, tempatnya yang salah. Bener sih. Definition. Faktorial sama dengan for I in range faktorial. Oh, returnnya ini sejajar sama for. X input, enter the first number. Oke, coba dulu. Bisa nggak? Nah, one tulisan dong. One, two. Bukan 1. One, two. Oh, Print one plus two. Bisa? yes. Oke, yang kedua coba sendiri. Sama itu fungsi sama kayak itu hampir sama. Coba sendiri yang kedua. Aku ambil minum dulu ya. Ya, Miss. Hmm.
Beda loh ya, tapi dia masih satu ini. Nggak ngerti, Miss. Nggak ngerti. Oke, sekarang definisi faktorial. Soalnya apa? Fibonacci, cuman ini tadi dari yang sebelumnya. Itu beda. Hapus. Harusnya beda. Mm-mm. Definisi Fibonacci. Oke, itu tetap. Yang atas tetap. Yang bawah sebenarnya sama. Ya nggak usah dihapus, nggak usah dihapus. Cuma bedanya tuh cuma di sini. Nah, bedanya di situ. Nah, bedanya di mana? Coba definisi faktorial. Eh, bentar. Ekstra kan? Oke. Definisi faktorial. Enggak, yang ini. Yang ini dihapus dulu. Yang atas. Semua. Semua. Oke, faktorial N. Sudah. If. mm, If N sama dengan 0,2. Return 1. Terus return faktorial di lurusnya if. Return faktorial n-1 times n. Dalam kurung dong. Times n-nya di luar. Times n. Bintang n. Oke, yang itu dihapus Fibonacci itu. Fibonacci sampai return itu dihapus. Yap. Nah, sekarang coba dijalankan. Enter. Ini dihapus juga dong, Miss. Gimana? Yang Y. Enggak. Eh, enggak. Enggak dihapus. Dia kok enggak dihapus sih? Hmm, Hasilnya beda. beda. Bedanya gimana? Coba lihat. Soalnya dia nggak minta enter the sec. Oh, Allahu Akbar. Tiru. Hmm? Fibonacci ya. Iya. Ini opsi jawaban yang kedua, yang tadi yang pertama kan ada dua opsi. Opsi 1 dan opsi 2. Ini yang opsi duanya. Nah, terus untuk yang kedua itu gini. Aku ini nanti biar apa namanya? Biar bisa ngejelasin yang punyamu tadi ya. Mm-mm. Bisa pakai ini, bisa pakai yang ini. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama dan opsi kedua. Terserah mau pakai yang mana itu sama aja kok. Hmm.
Miss, udah. Gimana? Sudah? Udah, tapi Bingung? iya bingung. Oke, aku jelasin. Definisi Fibonacci sama dengan N. Yang bingung yang ini atau yang satunya? Hah? Yang bingung yang ini apa yang tadi? Yang ini? Yang ini, oke. Bentar. Jadi gini, bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu yang kayak gimana sih? Bilangan Fibonacci itu yang gimana? 0 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 2. Oke, jadi bilangan Fibonacci adalah deret bilangan yang setiap angkanya dimulai dari angka ketiga, merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Rumusnya apa? Fn sama dengan Fn plus 1 plus Fn min 2, misalnya. Nah, misalnya untuk bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 1, bilangan ketiganya adalah 1 plus 1. Nah, bilangan keempatnya itu 1 plus 2 sama dengan 3. Bilangan kelima 2 plus 3 sama dengan 5. Bilangan keenam 3 plus 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dalam pemrograman matematika dan komputer dipakai algoritma struktur data contohnya Fibonacci, Hep, atau optimasi. Nah, maksudnya apa sih dari codingan yang ini? Jadi, baris if, bentar. Baris if, mana tadi? Baris if n kurang dari 3. Baris if n return 1. Sama ini ya. Nah, itu kalau n kurang dari 3, misalnya n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, fungsinya mengembalikan 1. Nah, ini karena pada deret Fibonacci itu ada dua elemen. Pertama bernilai 1 dan 1. Oke. Nah, baris return Fibonacci n-1, Fibonacci yang ini return Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Jika n, jika n itu lebih besar atau sama dengan 3, nilai Fibonacci-nya dihitung menjumlahkan dua nilai sebelumnya. Intinya gitu, rumusnya. Paham nggak? Atau bingung? Gimana? Nah, terus A itu kan ada input. Nah, itu program diminta untuk pengguna memasukkan sebuah angka A, misalnya 6. Nah, maka print Fibonacci A itu menampilkan hasilnya. Begitu. Fibonacci 6 sama dengan 8 karena pada deret Fibonacci dimulai dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Maka deret ke-6 Fibonacci-nya itu kan gini. Fibonacci N Fibonacci N sama dengan 8. Itu sama halnya dengan bilangan Fibonacci. Itu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau misalnya 8, yang ke-6, 8 itu berarti yang ini. 6. Paham? Paham. Oke. Sudah? Ah. Jadi, untuk program ini menghitung elemen nilai E ke N dalam deret Fibonacci itu sama dengan cara rekursif. Atau dibuatkan, gitulah pokoknya. Oke?
Oke. Is there any question? Ya. Enggak, benar. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bentar, yang tadi mana punyamu? Hmm. Oke. Import Skinter. STK. Coba ini apa namanya? Kirim ke aku dong untuk screenshot aja. Tapi ininya kamu ilangin. Oh, banyak ya dia. Panjang ya. Iya. Gimana ya? Kita ada foldernya, Miss. Ada foldernya. Boleh Mm. foldernya dikirim? Hmm. Oke. Yang main aja ya yang ku ini. Itu satu Ya. satu ini kan. Hmm? Satu folder sebenarnya. Iya. Oke, ku jelasin share screen dong, minta tolong. Oke, kita mulai dari yang class shape. Class shape-nya mana? Plus shape. Mm-mm. Oke, class shape yang ini, ya kan? Nah, itu untuk menyimpan properti berupa warna. Misalkan kayak ini, kan ada kanvas, color, blue, size, X, Y. Nah, itu untuk menyimpan warna, ukuran, posisi X dan Y, dan juga ID dalam kanvas atau di tinkernya. Oke, Oke. paham? Paham. Nah, terus yang bawahnya lagi. Sekarang yang class square. Bentar. Ini untuk mengupdate sama fungsinya. Terus yang bawahnya. Terus untuk yang ini square shape. Ini fungsinya untuk menggambar. Definisi draw self, dia akan menggambar atau mencetak dari si square shape-nya itu. Dari yang udah didefinisikan di atas. Paham? Hmm. Coba gimana, Miss? Jadi ini, itu untuk Ya. memanggil yang atas ini. Jadi udah diuplek-uplek di atas ini, terus habis itu dipanggil tuh di bawahnya. Gitu. Jadi Hmm. untuk menggambar si square-nya itu.
Sudah? Ya. Nah, yang circle juga sama sih itu. Yang circle itu kan ada, di situ kan ada class, circle shape, definisi, draw, self, dan sebagainya itu kan. Nah, itu menggambar lingkarannya. Untuk circle shape-nya. Terus untuk yang bawahnya itu untuk yang segitiganya. Terus yang mana lagi? Hmm. Itu triangle untuk itu. Terus habis itu definisi init. Oke, bentar. Nah, untuk yang atas, untuk yang ini, class shape definisi init, ini satu kelas ini. Sorry. Satu kelas itu berarti sampai ini. Ini sampai self, bukan. Yang ini, shape app. Eh, shape app apa shape ya? Nah, ini fungsinya untuk dia sama sih sebenarnya mengetahui ukuran si properti dari si warnanya, ukuran kanvasnya, posisi X sama Y-nya, itu pokoknya. Nah, init sendiri itu, kemarin aku ngejelasin init belum? Belum. Aduh, kesang satunya berarti. Ini sebenarnya masuk ke Python Pro yang kedua. Hmm. Nah, untuk definisi init sendiri itu adalah konstruktor dari init itu kayak library-nya yang ada di Python. Konstruktor yang ada di Python, yaitu metode khusus otomatis yang dipanggil ketika ada objek baru dari kelas yang dibuat. Misalkan parameternya di situ ada parameter self, ada parameter canvas, ada parameter color, ada size sama X sama Y. Oke? Paham? Hmm. Bingung? Bingung. Jadi init itu adalah library. Situ. Kuncinya itu. Init itu adalah library, konstruktor di Python, yang mana ada metode khusus yang otomatis dipanggil ketika ada objek baru yang dibuat dari kelas itu. Jadi di call dari atasnya. Oke? Oke. Paham? Sampai Pak, sini? Terus mana lagi? em, cara saya tahu harus tulis ginian gimana, Miss? Berarti harus dihafal. Iya. Kan itu untuk menentukan posisi X, Y, size-nya, sama warna. Oke? Oke. Udah? Dah. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak, Miss. Oke, kalau nggak ada, misal akhiri kelasnya. Can you give me conclusion for today class? Aku jadi Hmm. ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Miss. Tapi kamu paham nggak kalau aku ngejelasin pakai bahasa Indonesia? Paham? Paham? Ya. Oke. Conclusionnya tadi udah belajar hackathon itu Mm-mm. kayak main map. Oke, and then? Terus list and tuples. Mm. List itu buat em, mm, menyimpan data-data dalam suatu urutan gitu. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak. Oke, kalau nggak ada, misal akhiri kelasnya. Sampai ketemu hari Jumat. Yes. Jumat insya Allah jamnya tetap kayaknya ya. Kalau aku nggak keluar kota lagi. Kalau keluar kota jam 8 malam lagi ya. Oke. Ya, Apakah keberatan? enggak. Enggak. Oke. Thank you, Yunis. Thank you. Bye-bye. See Bye. you.